Papua bukan tanah kosong, saat Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Tanpa perusahaan tambang nikel juga, masyarakat bisa hidup, bisa melaut, bisa berkebun. Raja Ampat ini pernah diambil kebijakan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid itu menjadi konservasi, dilindungi. Kelakuan satu orang oknum semuanya kena. Nama besar, rumah besar Nahdlatul Ulama, banom-banomnya juga kena. Kita dibully. Yang menjadi pengurus PBNU, saya minta dengan segala kerenahan hati, tolong keluarkan orang ini. Sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di PBNU itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Bersama deburan ombak pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Ini tepatnya saya berada di daerah Tangerang, Banten. Menyapa Anda sekaligus juga mengajak tukar pikiran dengan Anda. Karena ini posisinya di tepi laut. Kami akan mengulas laut tapi non jauh di sana, di seberang pulau bagian timur. Ya, mungkin Anda sudah menebak berkaitan dengan Raja Ampat yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan adanya tambang nikel di sana. Yang mana petinggi dalam perusahaan tambang itu adalah juga petinggi di pengurus besar Nahdlatul Ulama, Gus Fahrur Razi. Demikian beliau akrab disapa. Keterlibatan Gus Fahrur sebagai Ketua Umum PBNU di perusahaan pertambangan tersebut menuai banyak kritik. Dan ada pula yang mengait-ngaitkan sikap Gus Fahrur ini terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sejak beberapa tahun silam setelah munculnya diskursus nasab, Gus Fahrur, satu di antara pengurus PBNU yang tergolong vokal, mengkritisi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan dalam salah satu forum, beliau berdua ini terlibat perdebatan. Bahkan Gus Fahrur ketelisut membocorkan bahwa di PBNU ada rapat yang berencana untuk mengeluarkan Kiai Imad dari pengurusan LBM PBNU. Sekilas kita lihat dulu, kemudian kita elaborasi. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir. Ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir, ya. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik. Bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di PBNU itu ingin Anda diberhentikan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya dua hal yang berbeda ya, kaitan nasab dengan lingkungan hidup. Namun seperti yang telah kami duga, benar ada yang mengait-ngaitkan bahwa apa yang menimpa terhadap diri Gus Fahrur hari ini karena dikatakan kualat oleh Kiai Imad. Benarkah demikian? Wallahu a'lam. Namun yang pasti tindakan yang dilakukan oleh Gus Fahrur memang benar-benar menuai kritik karena apapun dan bagaimanapun PBNU melekat atas diri beliau sebagai pengurus walaupun dalam perusahaan itu beliau atas nama pribadi. Berkenaan dengan hal ini juga salah seorang kader Gerakan Pemuda Ansor menyorotinya dan mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk mengomentari berkaitan hal kisruhnya penambangan nikel di Raja Ampat yang melibatkan oknum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya secara pribadi mulai kemarin menahan diri untuk tidak berkomentar berkaitan dengan case ini. Namun kayaknya case ini dijadikan senjata oleh oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak tertentu yang pengen menyudutkan marwah Nahdlatul Ulama untuk dijadikan senjata menyerang Nahdlatul Ulama baik secara umum maupun menyerang banom-banomnya Nahdlatul Ulama.
Pun demikian secara pribadi sih sebenarnya hati saya juga miris melihat persoalan ini. Makanya kali ini saya memberanikan diri untuk berbicara. Sengaja saya pakai jas ansor sebagai bentuk profesionalitas saya, seorang kader bersuara, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Pertama saya ingin mengomentari berkaitan dengan perilaku oknum ini. Menurut hemat saya, perilaku oknum ini cukup disayangkan. Mestinya ia mempertimbangkan sebelum menerima pinangan untuk menjadi komisaris di perusahaan penambang itu, dipertimbangkan terlebih dahulu, dikaji terlebih dahulu, mengingat dirinya ini adalah pengurus besar Rumah Besar Nahdlatul Ulama. Kedua, melekat pada dirinya oknum ini kan katanya kiai. Setelah saya profiling, seseorang ini ternyata pengurus MUI juga. Mestinya karena di dirinya melekat titel seorang kiai, ia punya wisdom, punya kebijaksanaan untuk mempertimbangkan banyak aspek sebelum menerima pinangan untuk menjadi dewan komisaris. Apakah kemudian perusahaan ini memberikan manfaat, bisa menjaga lingkungan dan lain sebagainya, mestinya kan dipertimbangkan itu. Nyatanya kayaknya orang ini hanya ya sudahlah, yang penting dia dapat cuan. Jangan-jangan dalam benak saya berpikir atau menduga, jangan-jangan oknum ini menjadikan Rumah Besar Nahdlatul Ulama semacam kail untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya. Kedua, mestinya oknum ini juga mempelajari secara historical bagaimana kemudian Raja Ampat ini. Sepemahaman saya setelah saya baca beberapa referensi bahwa Raja Ampat ini, Pulau Raja Ampat ini pernah diambil kebijakan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita, itu menjadi konservasi, dilindungi. Mestinya ia sekarang, karena sekarang oknum ini menjadi pengurus besar, menghormati dong keputusan seniornya lah bahasannya. Atau sesepuhnya lah di organisasi ini. Tidak kemudian secara serta-merta menerima. Menurut hemat saya, jujur cukup disayangkan. Kok kesannya hanya melihat keuntungan aja. Mestinya ia mempunyai wisdom melihat dampak lingkungan dari eksploitasi di Raja Ampat. Mengingat Raja Ampat itu sudah dilindungi. Konservasi alam itu. Konservasi alam. Perlindungan itu diambil kebijakannya di zaman almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU. Mestinya menghormati itu. Gimana ya, saya melihatnya orang ini kok kesannya tidak punya, mohon maaf, ini hanya berbicara persoalan moral. Memang tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah secara norma ia mau menjadi dewan komisaris, tidak yang salah. Tapi ini persoalan norma, etika menurut hemat saya. Karena menyandang pada dirinya itu, melekat pada dirinya sebutan kiai. Karena ia juga pengurus MUI. Selain itu juga pengurus Rumah Besar Nahdlatul Ulama. Di pundaknya dipikul nama besar, termasuk kader-kader yang ada di bawahnya. Akhirnya apa? Karena kelakuan satu orang oknum, semuanya kena. Nama besar Rumah Besar Nahdlatul Ulama, banom-banomnya juga kena. Kita dibully. Seolah-olah kita diam. Seolah-olah karena yang melakukan itu adalah rumpun kita, seolah-olah kita diam. Hati kita juga menangis karena perilaku-perilaku seperti itu. Mungkin kader-kader yang lain diam, tidak berani berbicara. Mohon maaf kalau saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya. Dan ketiga, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada kiai-kiai saya yang menjadi pengurus PBNU. Saya minta dengan segala kerenahan hati, tolong keluarkan orang ini, bersihkan Rumah Besar Nahdlatul Ulama ini dari oknum-oknum seperti itu. Keluarkan aja, buang aja. Jangan sampai karena setitik nila rusak susu sebelanga. Karena jangan sampai karena satu orang oknum yang menurut hemat saya tidak punya wisdom,
rusak rumah besar ini, nama baik ini. Sekali lagi saya minta dengan segala kerendahan hati pengurus PBNU untuk mengambil langkah tegas terhadap perilaku oknum ini. Keluarkan saja. Kalau dia sudah tidak lagi menjadi pengurus PBNU, bebas mau jadi Dewan Komisaris. Karena mengingat dirinya sekarang itu menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka mestinya ia menjaga nama besar Nahdlatul Ulama itu. Tidak kemudian ada tawaran Dewan Komisaris, jalan yang penting ada cuan. Tidak dipertimbangkan aspeknya bagaimana, dampaknya bagaimana. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat. Dan mohon maaf sengaja saya pakai jas kebesaran Ansor ini selaku sebagai bagian dari banomnya Nahdlatul Ulama, bersuara sebagai bukti bahwa kita ini tidak diam terhadap hal-hal yang menurut hemat saya setidak-tidaknya menurut nurani saya bahwa apa yang langkah yang diambil oleh oknum ini menurut hemat saya menabrak nurani saya setidak-tidaknya dari aspek moral. Karena kenapa? Melekat pada dirinya itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, kiai yang mestinya itu mengayomi, punya wisdom, punya kebijaksanaan dalam hal mengambil sesuatu itu dipertimbangkan banyak aspek. Nyatanya tidak. Yang dipikirkan hanyalah cuan. Karena saya yakin kalau ia mempertimbangkan secara matang, mengingat di situ juga ada kebijakan mantan presiden yang notabene-nya adalah mantan ketua umum PBNU yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, mestinya ia nolak. Nyatanya yang menikmati itu meskipun kerusakan terjadi di Raja Ampat. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kiai saya di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk membersihkan oknum-oknum seperti itu dari rumah besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.